Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Salisul Jawara Al-Mawadah dari kelas 11 MIPA 6 absen 31 akan menyampaikan sedikit gagasan tentang meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui kesadaran spiritual. Di era digital dan global sekarang ini telah membuat masyarakat pada umumnya sibuk dalam aktivitas pekerjaan, pendidikan, kegiatan-kegiatannya. Seringkali manusia melupakan hubungannya dengan Allah dan manusia. Menjadi sosok yang individualisme tanpa melihat kiri dan kanan, yang penting kebutuhan dan keinginan saya tercapai. Menurut salah satu ilmuwan sosiologi, sekarang itu zamannya keakuan. Semuanya serba aku, tidak ada yang lain. Ini membuktikan bahwasannya pentingnya peranan dan pengaruh SQ terhadap motivasi seseorang akan sebuah eksistensi dan perbaikan dalam hidupnya. Dalam rangka menjadi manusia yang dapat selalu memenuhi kebutuhannya dan menjadi manusia yang ideal secara jiwa, karena kecerdasan spiritual menjadi basic yang menuntun dan memperbaiki kecerdasan yang selainnya. Karena kecerdasan spiritual atau kita sebut SQ mempunyai sifat tidak tampak karena berada di dalam jiwa manusia dibandingkan pada kecerdasan IQ dan EQ yang akan tampak dalam perilaku keseharian kita. Jika kita gambarkan bagannya akan seperti ini. Adapun 4 cara meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Maka agar manusia dapat konsisten dalam menjalankan perintah Tuhannya, manusia perlu adanya pembelajaran mengenai perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah lewat agama Islam. Sehingga bentuk kecerdasan spiritual kita akan lebih sempurna dengan diimbangi pengetahuan yang kafah mengenai Islam, agar sebagai kontrol kita dalam mencapai tujuan yang hakiki. Yang kedua yakni motivasi memecahkan masalah. Manusia memiliki kebutuhan terhadap kapasitas terhadap kalbu atau hati dan emosi, yang juga menjadi salah satu kebutuhan teori Maslow, yang mana manusia juga membutuhkan sebuah kecerdasan jiwa, ketenangan, keindahan dan keputusannya yang tepat dalam memecahkan masalah-masalah di dunia. Yang mana ketika manusia mampu memunculkan kecerdasan spiritualnya, maka manusia tersebut dapat dikatakan sebagai manusia ideal dalam mencapai potensi manusia sepenuhnya. Pendapat tersebut menurut teori growth motivation. Yang ketiga yakni motivasi akhirat. Manusia sebagai makhluk yang diperintahkan Allah untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar dan bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat di bumi dengan menaati perintah dan menjauhi larangan, maka itu menjadi motif dan motivasi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan lebih abadi. Pendapat tersebut menurut teori motif dan motivasi. Manusia memiliki motif untuk ingin mendapatkan kebahagiaan dari surga Allah dan tidak ingin mendapat sebuah kesengsaraan, yaitu teori hedonisme, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga manusia tersebut dapat termotivasi untuk terus menjalani perintah Allah. Yang keempat yaitu motivasi berbuat baik dengan sesama. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya kita memfokusi hubungan kita dengan Allah saja, hablum minallah, namun juga diimbangi dengan melakukan hubungan baik dengan antara sesama manusia dalam rangka memberikan bantuan terhadap orang lain, hablum minan nas. Sejatinya manusia memiliki perilaku lahiriah, yaitu butuh adanya sosok yang melindungi dirinya dari ancaman-ancaman, menyayangi, menghargainya.
Oleh karena itu, dimunculkanlah sosok ayah, ibu yang itu dapat melindungi dirinya dari gangguan temannya, yaitu dari teori interaksi sosial. Prinsip-prinsip dalam membangun mental, diantaranya dalam kecerdasan spiritual juga memuat prinsip pembelajaran, learning principle, yang menuntun manusia untuk senantiasa mencari dan mengembangkan pengetahuan yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.